Sebenarnya sih kalau saya boleh bilang jangan tunggu trauma healing ya. Jangan tunggu sampai harus trauma untuk healing. Tapi kalau bisa dicegah di awal dari sebelum trauma, iya, itu akan menjadi sangat lebih baik. betul. Halo kawan baik, jangan lupa saksikan podcast Gelombang Suara bareng aku, Ciki Fauzi. Halo semuanya kawan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ciki Fauzi. Dan selamat datang kembali, selamat mendengarkan kembali podcast Gelombang Suara. Dan hari ini aku excited banget karena narsumnya keren banget, Masya Allah. Assalamualaikum Kak Farah. Waalaikumsalam Kak Ciki, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Seneng banget bisa ketemu Kak Farah. Aku juga senang ada di sini. Jadi ya, teman baik ini Kak Farah ini luar biasa banget. Au. Seorang dosen ya, lecturer, terus juga co-founder dan CEO dari Hati Plong. Terus kesibukannya apa lagi nih Kak sekarang? Udah itu aja udah sibuk banget ya, ngajar sama Hati Plong tuh udah cukup. Sama lari sih sebenarnya. Lari, kamu lagi suka lari? Wow, itu Biar sehat mental. wah bener ya. Jadi dalam badan yang sehat, mental Terdapat tuh jiwa juga yang kuat. jadi sehat ya. Betul. Ih, keren banget, kita langsung aja kulik ya. Jadi Kak Farah, Ya. bisa diceritain nggak tentang Hati Plong? Oke, Hati Plong tuh sebenarnya adalah layanan konsultasi psikologis online. Mhm. Jadi kami terdiri dari kumpulan para psikolog yang berlisensi, yang berdedikasi untuk siap mendengarkan curhatan kalian. Wow, siap mendengarkan curhatan kalian. Betul. Kenapa goes online? Karena kami anak pandemi, jadi waktu gitu. itu lahirnya saat pandemi kan, dimana kita nggak bisa keluar rumah, tapi banyak orang yang stres dan punya isu kesehatan mental. Makanya kami pikir, oke, gimana caranya bantu mereka? Kita bikinnya online. Gitu. Oh gitu. Nah sekarang kita udah mulai agak hybrid nih, bisa offline tapi utamanya tetap online. Wow, jadi yang melatar belakangi Kak Farah bikin Hati Plong itu sebenarnya karena apa Kak? Apa mungkin Kak Farah melihat, wah ada fenomena-fenomena sosial di mana kayaknya kehadiran psikolog tuh semakin dibutuhkan atau bagaimana? Sebenarnya campuran dari pengalaman pribadi dan observasi gitu kali ya. Waktu dulu sekolah di luar tuh cukup menghadapi kesulitan adaptasi, ditinggal teman pulang gitu ya. Jadi di sana tuh sistemnya semua jelas. Nah begitu aku pulang, aku mengajar, aku melihat bahwa ada kebutuhan itu nih di mahasiswaku. Banyak mahasiswa yang juga punya masalah kesehatan mental. Tapi ngantri psikolog penuh. Berarti kan kebutuhannya udah ada nih, tapi bantuannya justru yang kurang. Makanya kita pikir, saya ketemu dengan co-founder satu lagi, Kak Jeanette. Kita ngobrol, terus ya udah deh kayak Bikin jalannya Tuhan aja gitu ya, dimudahkan, terjadilah Hati Plong ini. Oh Masya Allah, aku tuh udah liatin ya Instagramnya, dan menurut aku tuh konten-konten yang dibikin Hati Plong tuh bermanfaat banget loh Kak. Alhamdulillah. Karena dibikinnya tuh dalam scope yang lebih kecil-kecil, jadi applicable banget buat kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Itu Karena itu juga risetnya- visinya Hati Plong tuh untuk psikoedukasi. Psikoedukasi. Betul. Pas aku ngeliat kontennya ya, aku tuh merasa bahwa kita tuh nggak harus menghadapi sesuatu yang besar banget untuk Ya. bisa mencari bantuan Profesional. psikologi atau bantuan profesional. Justru itu pesannya, jangan tunggu sampai gelasnya tumpah Wow. gitu ya, untuk cari bantuan profesional. Kalau sudah mulai ada perasaan gak enak, kok saya dikit-dikit marah ya, kok saya dikit-dikit di toilet nangis gitu ya, nah, itu kan berarti ada sesuatu yang tidak lagi berfungsi secara normal. Nah itu udah tandanya harus mengosongkan gelasnya gitu. Kalau menurut Kak Farah, fenomena zaman sekarang di mana orang-orang udah mulai aware banget sama kesehatan mental. Ini good atau bad atau harus ada sedikit yang direvisi gitu? Mentang-mentang dosen jadi harus ada direvisi gitu ya. Dirimu dosen. Aduh, jadi nilainya babiness gitu ya. Enggak, jadi senang banget kalau ternyata beda dari zaman kita dulu kali, bahwa kesehatan mental ini sudah mulai dibicarakan dan orang-orang tuh mulai aware gitu ya dengan kondisi kesehatan mental mereka. Which is bagus, karena di Indonesia tuh stigma tentang kesehatan mental tuh masih sangat kuat. Bahkan banyak orang yang tidak percaya bahwa ada sakit yang nggak kelihatan gitu ya, itu sakit mental. Tapi sayangnya karena informasi bertebaran di mana-mana, orang dengan mudah untuk mencari informasi, akhirnya mereka self-proclaim, self-diagnose gitu. Jadi tanpa datang ke profesional, mereka udah bisa bilang bahwa gue depresi nih,
gue bipolar nih. Wah, aku somehow beberapa kali melihat itu. Iya kan, ada yang seperti itu gitu ya, hanya dengan membaca dari internet, terus menganalisa diri atau tes gitu ya, terus bilang bahwa saya bipolar. Bahkan ada yang ekstrim, mereka sampai membeli obat-obatan tanpa diagnosa profesional gitu. Itu kan jadi salah kaprah ya, walaupun misalnya awareness-nya benar, tapi solusinya belum tentu sesuai. Gitu. Wow. Kalau dari Hati Plong sendiri, ada program-programnya nggak sih Kak? Ada. Jadi service utamanya adalah sebenarnya konsultasi psikologis bersama psikolog Hati Plong. Tapi kita juga ada psikoedukasi dari sosial media, dari seminar, dari webinar gitu ya. Nah, terus baru-baru ini kita baru juga launch couple counseling. Wow. Jadi teman-teman kalau yang merasa punya masalah, baik itu dengan pasangan legal gitu ya, berarti maksudnya dengan suami atau istri, tapi kalau hanya sekedar dengan pacar, atau bahkan dengan misalnya orang tua, kakak, adik, itu juga bisa datang ke Hati Plong. Wow. Gitu. Aku pernah dengar ya, semua itu dimulai dari keluarga. Apa mungkin itu yang menjadi landasan bikin program untuk couple? Sebenarnya ini karena permintaan masyarakat gitu ya. Banyak yang DM ke kita bahwa curhatan mereka itu adalah terkait dengan pasangan, dan mereka mencoba untuk membawa pasangannya datang ke konsultasi. Nah, susahnya kalau datang berdua kan berarti harus booking jadwal yang berbeda. Padahal ini sebenarnya bisa dilakukan di satu tempat yang sama, di mana prosesnya adalah untuk memproses dua orang sekaligus gitu. Jadi bukan sesi yang terpisah antar pasangan. Makanya kita bikin couple counseling. Memang ada terapi khusus untuk pasangan. Begitu Mbak Ciki. Aku pernah baca nih ya, kakak pasti pernah dengar juga tentang psychological first aid. Ya, PFA. Itu menurut Kak Farah seberapa penting sih Kak pemberian itu terhadap penyintas bencana? Terhadap penyintas bencana, menurutku sih penting banget ya. Sebenarnya nggak cuma untuk penyintas bencana. Mungkin satu-satu dulu kali ya. PFA tuh bahasa Indonesianya adalah dukungan awal psikologis. Dukungan awal psikologis. Ya, bantuan awal psikologis gitu. Jadi itu semacam P3K. Kak Ciki tahu ya, P3K kan kayak plester gitu. Nah. Tapi ini yang di plester hati. Zaman UKS banget ya. Zaman UKS ya. Kamu nggak mau upacara terus minggir kan ke UKS. Nah itu. Jadi itu bantuan awal dukungan psikologis gitu ya. Dimana sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh orang yang berlatar belakang psikologi. Jadi ini bisa dilakukan oleh semuanya. Nah bayangin aja Kak Ciki, kalau semua orang bisa melakukan P3K, bisa kasih plester dan perban ke semua orang yang mengalami bencana gitu ya. Itu kan oke banget gak sih? Dunia akan ideal banget gak sih? Semua orang bisa bantu gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya PFA itu adalah untuk memitigasi gangguan stres orang yang baru terkena bencana. Bencana itu bisa macam-macam ya. Orang tua meninggal itu kan juga bencana. Sesuatu yang terjadi, betul, sesuatu yang terjadi secara cepat yang kita nggak siap, kayak bencana alam gitu kan. Itu kan pasti punya imbas ke psikologis. Pasti. Betul kan? Minta bantuannya ke siapa? Kalau sekitar kita aja bisa memberikan PFA, bisa ngasih perban, itu kan enak banget dunia. Jadi makanya penting banget ketika ada bencana, nggak harus psikolog langsung datang ke sana, tapi kalau para relawan atau masyarakatnya sudah dibekali dengan kemampuan PFA, setidaknya resiliensinya bisa tercapai dulu tuh sebelum bantuan profesionalnya datang. Wow. Gitu. Jadi setiap orang yang bahkan latar belakangnya itu bukan psikolog juga bisa ikut menjadi relawan PFA ini. Ya. Sama prinsipnya seperti P3K, ini bisa diajarkan ke semua orang. Tanpa harus punya background pendidikan tertentu atau level pendidikan tertentu, karena yang diajarkan ya itu tadi, bagaimana cara memberikan plester ke hati. Sebenarnya kalau dalam psikologis tuh bagaimana mendengar aktif, itu utamanya. Tahap-tahapnya apa aja sih Kak? Tahap-tahapnya nih banyak banget. PFA yang itu mungkin bisa langsung kita aplikasikan gitu jika kita pengen menjadi relawan PFA ini. Sip. Jadi ini bayangkan situasi bencana gitu ya, terus ada relawan atau siapapun yang datang ke sana di mana masyarakat lagi panik-paniknya gitu kan ya. Nah apa yang bisa dilakukan? Yang pertama sebenarnya connect dulu ke mereka, ke penyintas gitu ya. Bisa kita yang memulai hubungannya dulu, kayak ibu baik-baik aja,
atau Be a good listener ya. yes, bersikap terbuka supaya orang juga mau untuk approach ke kita. Kalau misalnya bukan kita yang memulai, kadang-kadang penyintas duluan yang datang ke kita. Mbak, aduh kok saya mana anak saya gitu. Jadi terbuka dulu gitu untuk bahwa kita mudah untuk didekati dan siap untuk mendengarkan. Yang kedua, namanya juga situasi bencana. Mungkin tempatnya belum aman. Jadi bawa dulu mereka ke tempat yang aman. Jangan lagi gempa, kamu udah dengerin curhatan orang. Itu kan gak masuk akal juga bener. ya. Jadi tarik Make dulu. them feel safe dulu. Betul, ya. make them feel safe gitu. Jadi bawa ke tempat yang aman. Atau misalnya mereka sedang bener-bener lagi emosinya lagi keluar, mungkin disuruh duduk dulu, minggir dulu dan sebagainya. Jadi taruh mereka ke tempat yang aman. Baru habis itu dengarkan. Kebutuhan apa sih? PFA itu sebenarnya juga mengakses sebenarnya mereka tuh butuh apa. Nah, bukan berarti kita pakai kuesioner apa yang Anda butuhkan gitu, enggak ya. Harus benar-benar mendengarkan. Betul, active listening. Jadi active listening. Betul. Enggak cuma hanya sekedar dengerin sambil kamu main handphone nih. Kalau teman-teman ada yang curhat tapi temannya main handphone, berarti enggak aktif tuh. Enggak aktif mendengarkannya. Jadi benar-benar mendengarkan. Terus sesekali kita validasi perasaan mereka. Oh, jadi kamu tuh merasa cemas ya. Saya paham sih kalau kamu lagi bingung sekarang. Paraphrasing supaya mereka merasa didengarkan dan tervalidasi apa yang diceritakan, apa yang dirasakan gitu. Harus journaling gitu nggak? Enggak. Jadi Enggak itu ya? sebenarnya Karena makanya kalau di bencana skill. kan repot ya. Kalau journaling. Makanya bawa laptop gitu kan. Butuh apa Bu? Itu kan udah bikin jarak sebenarnya jadinya. Orang jadi kayak lagi di interview. Kayak ngobrol kayak kita sih. Jadi very casual gitu ya. Very casual. Yang penting para penyintas itu nyaman. Betul. Nah, itu butuh skill kan. Gak cuma sekedar ngedengerin terus memvalidasi, oh jadi kamu lagi kesusahan ya. Gak gitu juga gitu. Tapi ada latihan-latihan yang bikin kita tuh peka untuk menangkap kebutuhannya tuh apa sih gitu. Kira-kira kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikutan jadi relawan PFA, ada nggak pelatihan di Hati Plong? Ada banget. Wow, kayak apa tuh? Kasih tahu ke kita, kita susun, kita punya kurikulumnya, nanti kita latih mereka. Biasanya pelatihannya itu 2 hari full. 2 hari full? Ya, karena ada online role play, atau harus offline. Ada role aku play, pengen ada iya seru banget soalnya. Bener-bener coba iya kayak gini misalnya aku cerita ke kamu, nanti coba kamu mendengar aktif yang kamu tangkap dari cerita aku tuh kayak apa sih gitu. Terus habis mendengar tuh apa sih kayak actual things yang harus kita dilakukan. Habis mendengar kan sebenarnya kita jadi tahu nih apa kebutuhan mereka. Kita bisa rujuk mereka ke informasi yang sesuai. Jadi misalnya kalau mereka masih panik untuk mencari keluarga saya yang lain ada di mana ya, yuk kita tanya yang di sebelah sana, yuk Bu, mungkin di sana ada informasinya. Kalau yang di sebelah sana, di daerah sana misalnya bencananya sudah tertangani atau belum. Atau misalnya butuh dokter, kita bisa antar mereka ke dokter. Atau misalnya ternyata butuh psikolog, kita bisa bawa mereka ke psikolog. Jadi orang-orang yang dilatih di PFA ini, mereka tuh sebenarnya garda depan untuk akses kebutuhan, untuk kasih plaster atau bantuan pertama. Baru setelah kita tahu kebutuhan mereka apa, kita rujuk ke tempat yang sesuai. Pada prinsipnya tuh seperti itu, Kak Ciki. Kebayangkan ya? Kebayang. Aku tuh cukup tertarik karena ada beberapa temanku tuh emang backgroundnya psikologi dan suka memberikan treatment trauma healing buat di beberapa tempat-tempat yang pernah terjadi bencana gitu ya, di pos-posnya. Jujur aku sebagai yang backgroundnya seniman banget kurang ngerasa capable karena bisanya nyanyi, ngehibur. Jadi yang aku lakukan, aku mengisi kekosongan-kekosongan yang teman-teman aku lakukan gitu dan butuhkan. Kira-kira nih kekosongan apa ya yang orang-orang yang bukan hadir dari background psikologi bisa mengisi dalam mungkin tim yang melakukan psychology first aid itu? Kekosongan hati nih kayaknya. Sebenarnya kita harus percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu gitu ya, dengan kamu mendengar keluh kesah orang lain aja tanpa harus melakukan apapun. Itu sebenarnya kan sudah membantu gitu ya. Ada di samping orang yang kesusahan, kamu kasih misalnya tepukan di pundak, tapi itu tetap pakai konsen ya, boleh ya saya sentuh pundaknya. Karena ada beberapa daerah yang mungkin
ini tuh udah termasuk sentuhan yang melanggar Paham. boundaries. Jadi Tapi- konsen itu penting sekali ya. Tapi maksudku kadang-kadang yang dibutuhkan orang adalah hadirnya kamu saja itu sudah cukup gitu. Jadi ya be that kind of person gitu ya. Oke. Nggak harus punya skill atau pengetahuan yang lengkap tentang psikologi atau tentang kedokteran untuk bisa bantu orang lain. Ada kisah-kisah berkesan gak sih Kak dari tim Hati Plong yang pernah hadir ke tempat-tempat bencana mungkin? Ya. Yang bisa menjadi pembelajaran teman-teman semua dan aku juga. Kalau kemarin sih ada beberapa psikolog kami Mhm. yang pergi ke Cianjur. Aduh, Habis bencana tuh ya, hancur itu ya. sedih banget. Sedih banget. Aku nggak pergi ke sana, tapi yang dibutuhkan langsung psikolognya. Ya. Karena waktu itu setelah terjadi bencana, jadi mereka sudah di posko, psikolog kita dikirim ke sana gitu. Yang dikasih ya sebenarnya seperti trauma healing ya, bagaimana memitigasi stres mereka setelah terjadi bencana. Sebenarnya sih kalau saya boleh bilang, jangan tunggu trauma healing ya. Jangan Oke. tunggu sampai harus trauma untuk healing. Oke. Tapi kalau bisa dicegah di awal, Dari sebelum trauma, iya, itu akan menjadi sangat lebih baik. betul. Tapi ini kan sudah terjadi bencana, kan kita nggak ada yang merencanakan. Iya. Ya, apa yang bisa kita lakukan supaya setelah bencana traumanya itu hilang. Trauma itu kan kayak luka ya. Jadi lukanya itu terobati. Gitu. Nah, kalau denger healing sekarang anak-anak ya, gue harus healing ke Bali gitu. Healing tuh sebenarnya nggak perlu mahal gitu kan. Itu kan sebenarnya penyembuhan. Bisa dimulai dari misalnya sebatas stabilisasi emosi, kita grounding, kita mulai misalnya lihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita syukuri, hal-hal kecil gitu loh Kak Ciki, yang membuat kita tersadar bahwa kita hidup di hari ini, saat ini, jadi mindful gitu ya dengan apa yang kita miliki. Jadi mindful ya, penting ya. Betul. Jadi, Kalau menurut Kak Farah nih, kata healing kan sering banget dipakai Gen Z ya. aku healing dulu nih. Itu gimana sih Kak? Maksudnya penggunaannya? Ya. Oke, mungkin aku salah pertanyaannya, bukan penggunaannya, tapi apakah tepat gitu ya kata healing itu dipakai sesering itu sampai menjadi sebuah Alasan. semacam iya seperti itu gitu, atau mungkin ada makna healing yang sesungguhnya dalam terms psikologi. Kalau kita pikir zaman dulu sebelum kata healing populer, kita pakai kata apa ya Kak Ciki? Apa ya? Relaksasi enggak juga ya? Terlalu serius Kayaknya ya? kita nggak pernah. Gue mau relaksasi dulu ya, kayaknya enggak ya. Iya sih, atau liburan ya? Kalau Simple kita liburan stres aja, kita refreshing. ngapain dulu? Ya, Ya jeda. nggak ada kan. Gue mau istirahat Iya, istirahat. dulu ya. Kayaknya Iya. gue capek banget gitu. Sebenarnya kan healing itu adalah kalau bahasa Indonesia tuh apa? Sembuh. Berarti kan ada luka atau ada penyakit yang perlu disembuhkan. Tapi kalau ngomongnya terkait dengan kesehatan mental, berarti healingnya terkait dengan luka batin, Iya. gitu kan? Luka batin biasanya disebut sebagai trauma. Itu kan ada kejadian di masa lampau yang belum sembuh sehingga perlu disembuhkan. Iya. Gitu kan. Jadi sebenarnya penggunaan healing yang menurutku kayak trauma healing itu lebih ke arah sana. Kalau sedikit stres, sedikit burnout, itu mungkin rehat sejenak lebih tepat kali ya. Lebih tepat ya. Lebih tepat. Dan healing itu sebenarnya nggak perlu mahal. Harus healing ke Bali gitu. Tadi ada yang cerita kalau di rumah ada remedy untuk berproses, untuk grounding gitu ya, untuk self reflection, itu juga boleh. Olahraga, kalau aku capek seharian beraktivitas gitu, malamnya lari Olahraga gitu, jadi seger ya. remedy jadi aku happy. sebenarnya. Iya. Tapi Tapi aku bukan setuju healing banget tuh. karena nggak ada yang Olahraga bikin happy. betul kan? Karena tapi bukan healing menurutku ya. Mm. Karena nggak ada yang perlu disembuhkan, itu bukan luka, tapi itu hanya kepadatan atau stres yang sifatnya temporary aja di hari itu gitu. Jadi butuh rehat sejenak dengan melakukan aktivitas tertentu. Wow. Kak Farah, aku Ya. tuh amazed banget ya baca tentang perjalanan hidup kamu. Kayak S1 psikologi di UI, S2 di Tilburg University Belanda, Betul. S3-nya di Leuven, Ya. Belgia. Leuven di Belgia. Kira-kira ada nggak pembelajaran dalam terms mungkin apa ya, mental health atau pemberian pertolongan
dari sisi psikologi itu yang didapat dari pengalaman hidup Kak Itu Farah ya. di luar yang mencoba diaplikasikan di Indonesia karena sepengetahuanku awareness terhadap mental health itu lebih bagus di luar. Aduh punten ya Kak, mungkin sekarang nih udah mulai aware, tapi belum aware-nya tuh belum setepat kayak di luar. Mungkin ada hal yang bisa dipelajarin terus diaplikasikan di Indonesia dan mungkin teman-teman Hati Peluang sudah mulai menjalaninya. Oke, kalau pengalaman pribadi ini berarti kita nggak ngomongin sistem negaranya gitu Iya. ya. Dengan keluar dari zona nyaman, keluar dari Indonesia, terus ditaruh di tempat yang asing gitu ya, menggunakan harus bahasa yang berbeda, ketemu orang dari segala penjuru dengan keanehan dan keunikannya masing-masing, itu membuatku jadi selalu untuk melihat dari point of view orang lain. Wah. Kayaknya itu jadi kayak ngasah skill untuk empati kali ya, kayak misalnya Itu penting loh. penting banget gitu. Apa ya? Ability untuk bisa melihat dari point of view orang lain. Jadi Ya. kita nggak egosentris juga. Betul. Lihat dari, karena manusia itu kan gudangnya pengalaman. Kita terbentuk kayak gini tuh karena pengalaman. Dimana kultur juga termasuk gitu kan. Berarti kan orang dari kultur yang berbeda, mereka punya pengalaman yang sangat berbeda. Mulai dari dulu tuh yang aku ingat, aku sering banget bilang, maaf ya, aduh, I'm so sorry for this, I'm so sorry I'm late gitu. Sampai ditegur kayak, kenapa kamu harus selalu bilang sorry? Itu kan kultur Mungkin kita. kultur Indonesia ya. Betul. Karena aku suka ditegur juga Iya kalau kan? lagi liputan ke luar negeri. Iya kan? You don't have to say sorry. You It's don't not have your to say fault sorry. gitu. Iya. Cek, bahasa Inggrisnya ceritanya lancar. Wah. Nah dari situ jadi kayaknya aku ngerasa lebih apa ya? Lebih peka untuk tunggu dulu sebelum gua ngejudge. Kenapa ya dia bisa mikir kayak gitu? Walaupun orang Indonesia bisa aja dari background keluarga yang berbeda, sehingga dia punya point of view melihat satu masalah dengan cara yang berbeda. Berbeda juga. Oke. Di situ serunya psikologi. Sebenarnya kan itu ilmu psikologi, gitu kan. Iya. Nah, kalau secara sistem, Univ itu udah punya kayak klinik untuk dokter, untuk psikolog, mereka juga ada, dan ditanggung asuransi. Gitu. Jadi secara sistem sangat mudah aksesnya, tapi juga murah karena ada asuransi. Gitu. Dan yang buat aku lebih kaget sih adalah nggak ada stigma. Jadi mereka tuh dengan gampangnya kayak, I have appointment at 2 with my psychologist. Gitu. Kayak dengan Nggak dicap lo gila Iya, gitu, iya. enggak ya. Kalau di Terus, luar, serunya lagi kalau di sini tuh udah itu dia dicap kan, macam-macam ngapain sih, Kak. lo ke psikolog gitu, nggak waras gitu. Iya. Kurang bersyukur. Nah itu Iya, juga banget, ada banget. yang bilang kayak gitu. Bahkan ekstrimnya nih, di luar kalau sudah merasa bahwa dia mulai depresi, diagnosanya depresi, mereka bisa datang sendiri ke rumah sakit jiwa untuk mendaftarkan dirinya masuk ke rumah sakit jiwa. Awareness-nya udah sampai tingkat Sampai itu situ. ya. Buat kita dirujuk ke rumah sakit jiwa aja, stigma Wah. masyarakatnya kan kayak Banget. anaknya itu masuk rumah sakit jiwa loh. Iya. Kayak gitu. Mungkin buat beberapa orang yang merasa harus mendapat pertolongan psikologi, udah malunya duluan, Iya. jadinya ditahan. Dan Itu yang sering menurut- kita dengar. banyak orang di Indonesia kalau nggak sakit fisik itu bukan sakit. Betul. Sesimpel ya udah kayak kita kurang bersyukur aja, padahal sebenarnya ada jasmani, ada rohani. Betul. Gitu. Betul. Iya kan? Banyak ya PR-nya ya. Banyak. Tapi Terlebih aku tentang stigma dan senangnya awareness ini. kasus pasung udah hampir tidak ada. Itu kan juga karena lack of knowledge tentang kesehatan mental. Iya. Dianggap berbeda, atau bahkan ada yang mikir bahwa ini kerasukan gitu kan, sehingga harus dipasung. Berarti kan pengetahuan tentang ada loh sakit yang nggak terlihat gitu, itu mereka nggak punya gitu, sehingga solusi yang diberikan oleh orang sekitar jadinya tidak tepat gitu. Aku pernah dengar buat helping the generation, kita emang harus empowering woman banget ya. Empowering human sebenarnya, Human. antar sesama. Iya. Kalau aku lebih ke semuanya gitu ya. Laki-laki dan perempuan semua punya permasalahannya masing-masing, tapi ada individual differences juga, bahwa Iya. aku lebih melihat kita semua nih sebagai manusia dengan perannya masing-masing dan keterbatasan masing-masing gitu. Jadi we have to empower each other gitu, despite your gender, your gender role and so on gitu ya. Bener banget. Dan buat teman-teman, kalau kalian juga pengen membantu sesama,
dengan hal yang simple banget. Kalian bisa donasi, nggak harus tunggu bencana terjadi. Kalian bisa simple donasi, langsung aja scan QR code yang ada di layar. Jadi kalian bisa kontribusi tanpa harus nunggu bencana terjadi dan tetap bermanfaat untuk sesama. Seperti Kak Farah yang di samping saya ini. Masya Allah. Tapi keren banget sih Kak. Apa yang bikin bener-bener Kak Farah, maksudnya aku tuh melihat Kak Farah udah stable banget ya dari segi karir, Mentalnya apa-apanya. maksudnya karir, perjalanan hidup gitu, dan akademisi banget sekarang, dosen, Masya Allah, dosen yang juga concern dengan isu-isu psikologi mahasiswanya gitu ya. Dari diskusi kita sebelum Inframe ini, apa yang bikin Kak Farah tuh pengen contribute more gitu, apa ya, bermanfaat untuk sesama dengan ilmu yang Kak Farah miliki gitu? Aduh, apa ya? Itu Masya Allah banget sih Kak. Ada banyak orang-orang yang udah ngerasa banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, tapi udah cukup gitu, nggak harus contribute ke orang lain. Tapi apa yang bikin Kak Farah willing to do that? Wah, ini pertanyaan yang sulit tapi gimana gitu ya, jadi pilu gitu rasanya. Kenapa bisa ini ya, karena saya merasa kayak dengan segala edukasi yang dianyam gitu ya, ngapain ilmu itu disimpan sendiri gitu, kalau bisa di-share kenapa enggak gitu kan. Makanya truly enjoy untuk jadi dosen gitu ya. Lihat dari yang tadinya nggak ngerti, terus tiba-tiba mahasiswa yang ngerti, terus datang yang makasih ya Kak, akhirnya ngerti. Itu tuh kayak kepuasan tersendiri gitu ya. Jadi itu sih, pingin sharing dengan apa yang aku punya, karena kayaknya udah blessing banget bisa cobain tinggal di luar, bisa coba sekolah di luar, alhamdulillah selesai S3 gitu kan. Ada juga orang-orang yang akhirnya berhenti di tengah jalan gitu, pulang dengan selamat, sehat gitu. Jadi aku banyak dikasih, kayaknya juga harus banyak ngasih gitu, biar Masya Allah, biar jadi amal imbang. jariah kamu Kak. Amin. Itu sih sebenarnya ya. Dan kalau tadi bilang stable, yang dilihat itu kan hanya casing luarnya aja. Farah udah sampai sini, Farah sekolah di luar, Farah punya hati plong misalnya. Achievementnya, tapi kan banget loh Kak. yang nggak dilihat itu proses dan perjuangan tangis darahnya gitu kan. Bisa Pasti ya. sampai di sini, sekolah dulu, apply sana sini, dapat beasiswanya susah gitu kan, apply S3 banyak penolakan. Itu yang orang-orang mungkin nggak lihat itu gitu. Tinggal sendiri di luar, di mana teman-teman udah pada pulang ya waktu S2, terus harus tinggal sendirian cari S3. Itu kan nggak ada di bagian foto-foto yang bagus gitu kan. Saat-saat mentalnya juga tergoyahkan gitu. Tapi kayaknya itu yang membuat seseorang menjadi resilience gitu kan, jadi lebih kuat gitu, dengan lebih tangguh gitu. Gitu, dengan pengalaman hidupnya. Dan sebenarnya pemaknaannya sih, kadang-kadang ada yang udah diterpa macam-macam, tapi kalau nggak ada maknanya juga lewat aja gitu kan. Mungkin itu kali ya. Jadi pingin kasih tahu juga ke mahasiswa atau ke semua orang bahwa dunia tuh gede banget gitu, nggak cuma hanya sekedar di Jakarta, di luar Jakarta, tapi gede banget dan kita bisa belajar macam-macam. Itu sih serunya. Aku jadi pengen ngasih Kak Farah sesuatu. Jadi aku desainer, aku seniman. Keren banget. Dan ada beberapa produk yang sebagian keuntungannya buat Disaster Management Center Dompet Duafa di MC. Jadi menurut aku nggak harus tunggu bencana untuk kontribut. Dan salah satunya juga nyebarin awareness hal-hal baik lewat karya. Kamu juga perempuan hebat. Ini, wah, semoga suka banget. Ini dipakai sekarang? Boleh, senyaman kamu Kak. Jadi karena aku tuh seniman, mau aku bukain? Boleh. Jadi karena aku seniman, ilmu aku nggak sebanyak Kak Farah yang Masya Allah banget. Sharing itu bisa apa aja loh.
Tapi aku suka belajar, aku suka ngobrol sama orang pinter yang awareness-nya tuh untuk menebar hal baik yang mereka bisa lakukan. Cikigo teman-teman. Iya, kalau Ciki. mau ya. Jadi aku berusaha menularkan hal-hal baik lewat karya yang aku bikin, karena aku bisanya itu. Iya, kita bantu sesuai dengan apa yang kita bisa kan. Dan aku jangan senang paksain. banget Kak Farah berkenan memakai vest bikinan Oh, aku. dengan bangga dong, aku akan pakai, nanti kita foto ya. Siap, Hati Plong, insya Allah. teman-teman Hati Plong, ini ada produk baru yang juga ternyata peduli sama kebaikan orang lain gitu ya, menolong dengan sama, dan nanti mungkin bisa Insya produk Allah. kesehatan mental gitu ya. Insya Allah, amin. Aku tuh emang tertarik dan pengen banget belajar supaya bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Dan menurut aku, dengan kita banyak ngobrol dengan teman-teman yang backgroundnya psikologi, kita tuh bisa lebih paham yang kita lakukan nih bisa benar-benar mereka butuhkan dan berdampak gak sih? Karena kadang-kadang belum tentu yang kita lakukan itu benar-benar yang mereka butuhkan. Ya. Apalagi di tempat-tempat bencana seperti itu. Ya, ya. Cara untuk bisa benar-benar mengetahuinya, salah satunya tadi dengan being active listener ya Kak. Ya, ya. Dan Nah. membaca suasana sekitar gitu ya, mungkin. Ada kisah-kisah yang berkesan gitu gak sih Kak dalam menjalani itu? Mungkin dalam pengaplikasiannya bukan di konteks bencana gitu ya, tapi betul bahwa dengan mendengarkan itu kita bisa dapat banyak informasi dibanding kalau kita hanya sekedar mendengar gitu ya. Yang aku belajar dari salah satu temanku yang psikolog, justru kalau ketika curhat, ini sesimpel nanya, kamu mau aku ngedengerin Iya. atau aku boleh kasih pendapat pribadiku nih, atau kamu butuh saran gitu. Iya. Itu kan dua hal yang berbeda gitu kan. Kadang-kadang orang datang ke kita hanya pingin venting gitu, pingin ngeluarin emosinya. Berarti peran kita hanya ngedengerin gitu. Yang sering orang lain lakukan setelah curhat, di reverse, dibalik, malah center dari ceritanya adalah, dulu gue juga pernah, waktu itu gue, nah Itu sering tapi terjadi. akhirnya dia yang cerita, padahal orang ini belum selesai untuk menuangkan sebenarnya unek-uneknya gitu ya. Jadi itu kali ya, dengan hanya sekedar ada di sana, kita mendengar. Kalau kita mendengarkan kan pasti responnya juga sesuai kan. Kita sambil mikirin, oh mungkin orang ini, kalau ini gue nggak bisa bantu, berarti gue bisa ajak nih untuk rujuk ke orang yang mungkin lebih punya kapabilitas untuk bantu. Jadi sebenarnya nggak, active listening itu juga meng-assess gitu kebutuhan orang ini apa gitu. Jadi dengan demikian kan bantuan yang kita kasih itu lebih tepat daripada kalau kita nggak dengar, kita udah asumsi duluan, oh dia butuhnya ini nih, dia butuhnya nasihat dari saya ceritain pengalaman saya, padahal belum tentu itu yang dibutuhkan nih. betul. Tapi pernah nggak Kak Ciki kayak gitu lagi curhat, tiba-tiba orang yang dicurhatin malah cerita tentang dirinya, walaupun itu sebenarnya masih nyambung juga sih, cuman gantian dong kan gue yang lagi cerita. Pernah, dan cukup sering, dan mungkin secara nggak sadar aku juga melakukan itu. Jadi pelajaran baru ya buat Jadi kita ya. dengan mendengarkan seperti ini, belajar, kita juga bisa mengkoreksi diri kita dan cara kita berperilaku ke orang lain. Jadi mungkin hal seperti ini harus banyak didiskusikan ya. Banyak ngobrol aja diri. Banyak juga ternyata orang-orang yang nggak sadar apakah yang mereka lakukan itu udah tepat untuk menolong orang atau belum. Betul. Kalau di konteks bencana aku juga sering dengar misalnya dibuatkan toilet yang bagus gitu, toilet duduk, padahal kan belum tentu Itu yang misalnya dibutuhkan. itu yang dibutuhkan. Kulturnya seperti apa, budayanya seperti apa, mungkin bukan toilet duduk menjadi budaya mereka. Berarti kan apakah bantuan yang diberikan itu adalah bantuan yang tepat gitu. Makanya dengerin dari orang lain sebenarnya yang mereka butuhkan tuh apa sih. Jangan-jangan bukan toilet duduk, tapi hanya sekedar toilet terbuka gitu kan. Kita nggak pernah tahu budaya, kultur, dan pengalaman apa dari orang yang mau kita bantu. Kak, dalam konteks praktiknya ya, apa yang sudah diterapkan di luar negeri tapi belum diterapkan di sini yang mungkin bisa mulai kita pelajari atau terapkan dalam konteks kebencanaan dan penanggulangan psychology first aid ini? Oke. Jujur aku belum pernah terlibat di konteks bencana waktu aku di luar gitu ya. Jadi aku nggak banyak informasi yang aku punya terkait dengan kebencanaan di konteks kesehatan mental. Atau mungkin jurnal-jurnal yang dirimu pernah pelajari gitu.
Nah, yang aku tahu tapi kalau di luar kerjasama antara pemerintah, NGO, universitas itu sangat erat gitu. Jadi jarang sekali yang mungkin kalau bahasa sini kayak sikut-sikutan untuk ngasih bantuan gitu ya. Jadi koordinasi ya di sini juga sebenarnya udah banyak yang bagus gitu ya. Dan bencana di sini kan lebih, Indonesia itu kan tempat sumbernya banyak bencana alam gitu ya. Jadi konteks dan lingkup mungkin juga berbeda kalau di luar. Tapi kalau di luar itu kayak mulai dari asuransi dan sebagainya, itu membuat orang lebih terbiasa terpapar dengan bantuan psikologis dibandingkan di sini. Sehingga ketika memberikan bantuan di sana lebih terbuka karena mereka udah paham mengenai apa itu sehat mental, apa itu trauma gitu ya. Di sini masih banyak orang yang tadi stigmanya masih ada, masih belum percaya bahwa yang mereka sedang alami itu adalah stres akibat bencana yang terjadi. Jadi untuk membantu berarti kan harus turun ke level yang lebih basic gitu. Menyadarkan bahwa mungkin kamu fisiknya nggak sakit gitu, tapi ada hal lain yang terganggu, membuat kamu nggak mau makan, membuat kamu nggak bisa tidur dan sebagainya. Jadi mungkin pemberian bantuannya pun juga jadinya dalam konteks yang berbeda gitu ya, secara teknis ke konteks bencana orang-orang masyarakat di Indonesia. Mungkin seperti itu. Kalau kayak peraturan dan sebagainya aku nggak berani jawab ya, karena aku nggak punya informasi yang cukup terkait itu. Ada rencana apa terdekat Kak berkenaan dengan Kehidupan pribadi atau dengan tim Hati Plong? Dengan tim Hati Plong. Ada program-program yang mau mulai dijalankan ya. mungkin? Mulai bulan Juli insya Allah Hati Plong itu mau launching, ini kita namanya masih kita pikirkan sih, tapi mini curhat line gitu ya. Mini curhat line. Ya, jadi di mana orang jadi yang kita lihat nih, orang tuh banyak kasih DM ke kita. Aku pusing, aku ini, aku itu gitu ya. Admin kita bantu PFA gitu kan. Adminnya gue udah harus latihan PFA. Tapi begitu dirujuk ke sesi, mereka kayaknya agak reluctant gitu. Ada apa nih sebenarnya gitu ya. Jadi kita buatkan nanti ada semacam kayak bisa chat di website kita yang akan dilayani oleh admin yang memang sudah dilatih PFA untuk dirujuk ke bantuan yang lebih tinggi. Jadi misalnya habis curhat, admin mengatakan bahwa kayaknya perlu ada intake session deh, ngomong sebentar ya sama psikolog, baru nanti diantar ke psikolog. Jadi langsung, nggak perlu bikin reservasi, nggak perlu bikin apapun, curhat ditangani PFA garda depan dan online ya. Online. Habis itu ke intake session, ada psikolog yang jaga. Gitu. Nanti baru kalau perlu lagi baru dirujuk ke sesi yang sebenarnya gitu, sesi dengan psikolog. Itu yang akan launching di bulan Juli insya Allah. Amin, semoga lancar. Amin. Yang bikin aku suka dengan konsep online seperti ini adalah aku ngeliat ada banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan psikologi, tapi di daerah-daerah terpencil yang kayaknya tuh belum ada psikolog di sana. Jadi dengan hadirnya versi online seperti ini bisa memberikan bantuan ke akses. Iya, ke orang-orang yang membutuhkan di titik-titik terjauh yang bahkan mungkin psikolog nggak ada di sana. Ya. Kalau bisa bantu dunia akhirat gitu kan. Amin ya. Tapi memang rencananya sih seperti itu. Kenapa kita bikin online? Kita pingin reach, kita pingin menjangkau semua orang Indonesia. Bahkan nggak cuma mikir yang di daerah terpencil gitu ya, tapi dengan pengalaman dulu sekolah di luar, kayaknya lebih enak kalau kita curhat pakai bahasa Indonesia. Jadi teman-teman PPI gitu ya, kalau ada di luar, Persatuan Pelajar Indonesia yang pingin curhat ke psikolog yang orang Indonesia, insya Allah Hati Plong bisa bantu karena online. Gitu. Nah, kalau bicara tentang Indonesia kan gede banget gitu, dan ada tempat-tempat yang terpencil, nggak ada psikolognya, tapi nggak ada jaringan internet. Kita lagi mikir nih, gimana caranya kita juga bisa bantu untuk menjangkau teman-teman di daerah yang remote area gitu ya. Mungkin internetnya susah, atau bahkan nggak bisa download aplikasi karena terlalu besar gitu ya. Hati Plong terus memikirkan cara
supaya kita nggak meninggalkan siapapun, supaya akses itu Baik bisa. banget. Tapi kita terbuka untuk diskusi gitu ya. Ada nggak atau kerjasama misalnya yang mau bantu supaya akses dan psikoedukasi itu bisa nyampe ke daerah-daerah yang terpencil. Psikoedukasi. Psikoedukasi. Terangin dulu bahwa kesehatan mental itu ada. Bedanya psikolog dengan psikiater. Kalau stres itu harus ngapain? Itu Beda dulu. psikolog sama psikiater ngasih obat, psikolog ngasih, bener nggak sih Ngasih Kak? doa. Bener-bener. Ngasih ini apa Terapi. pendampingan? Ya. Nah, beda sama terapis? Psikolog itu obatnya adalah terapi. Jadi psikiater itu backgroundnya adalah kedokteran. Mereka dokter jiwa, backgroundnya medis. Makanya mereka boleh mengeluarkan resep obat. Psikolog berarti jurusannya dari psikologi. Pengobatan yang dilakukan adalah terapi dengan mengobrol. Semakin bagus psikolognya, semakin gak kerasa ketika kamu ngobrol sebenarnya kamu sedang dioperasi gitu loh. Di-assess gitu kan. Itu bedanya. Jadi kadang-kadang orang juga nanya, kapan sih datang ke psikolog, kapan datang ke psikiater? Iya. Ya kan? Nah, idealnya datang ke psikiater itu kalau ada hal-hal yang kamu nggak bisa lagi kontrol. Misalnya tidur susah, mendengar hal-hal yang nggak ada, melihat hal-hal yang nggak ada. Gimana bisa curhat kalau ada sesuatu yang belum bisa kita kontrol? Kamu butuh obat, gitu kan? Makanya datangnya ke psikiater duluan. Baru setelah bisa dikontrol, baru ke psikolog. Tapi juga bisa sebaliknya. Kalau kamu masih bisa cerita, curhatkan masalah kamu gitu ya dengan berbicara, datang ke psikolog. Psikolog juga nanti bisa merujuk ke psikiater. Misalnya, gara-gara tidurnya kurang, jadi nggak bisa konsentrasi, kayaknya butuh deh ke psikiater untuk dapat obat supaya bisa tidur. Atau misalnya setelah didiagnosa bipolar gitu ya, kan untuk menurunkan atau mengkontrol emosi itu juga butuh obat untuk menekan hormon. Berarti Dan itu kamu yang ke memberikan psikiater. Ya. Berarti Jadi kerjasama. iya, dan ini semakin menekankan sebenarnya nggak bagus ya self diagnose. Betul banget. Kalau misalnya ujung-ujungnya harus beli obat, daripada salah obat, lebih baik ke psikolog biar di assessment secara benar. Ya, sama aja kayak gini nggak sih kalau kamu ngerasa kamu sakit perut, terus kamu bilang kayak gue ada GERD deh, nah gue harus beli Padahal obat. belum tentu Belum itu. tentu kan, kayak gue ini deh punya penyakit ginjal gitu misalnya, tapi kan butuh pendapat dari profesional untuk benar-benar mendiagnosa itu gitu kan, baru bisa solusi berikutnya apa nih gitu. Oke. Kira-kira Kak ada yang ingin disampaikan nggak tapi belum tersampaikan buat Apalagi kawan baik semua? kalau tadi Kak Ciki bilang bahwa untuk bantu untuk donasi itu nggak perlu tunggu bencana. Mungkin Hati Plong bisa bilang nggak perlu tunggu sampai gelasnya tumpah, kamu ruwet, kamu depresi dan sebagainya untuk minta bantuan profesional. Kapanpun kamu merasa tidak nyaman atau bahkan ingin sekedar bercerita ke orang lain, insya Allah Hati Plong siap bantu. Wow. Terima kasih banyak Kak Farah untuk waktunya, ilmunya, dan kesediaannya untuk bisa mengedukasi kita semua. Senang dan banget. Kawan baik semua. Semoga bermanfaat ya Kak. Amin, insya Allah ini bermanfaat. Dan buat kawan baik semua, jangan lupa terus saksikan Gelombang Suara di YouTube channelnya DMC Dompet Duafa. Terima kasih Kak Farah, sehat-sehat. Sama-sama, kamu juga. Dadah, assalamualaikum.